Tunggu. Ini penggoda kita nih kayaknya nih. Baper dia. Baper. Oh, lu Silvi? Iya, gue Silvi, kenapa? Mantannya kan? Gue calon istrinya, gue mau nikah sama dia. Aku tuh nggak pacaran sama Diksi beneran. Maksudnya apa? Aku tuh cuma disuruh sama orang. Gue nggak percaya. Halo, nama gue Silvi. Harusnya 2 minggu lagi gue nikah sama cowok gue. Kata kakak gue, cowok gue selingkuh sama teman kantornya. Gue nggak tahu kenapa kakak gue gak setuju karena emang bener cowok gue kayak gitu atau karena dia nggak mau dilangkahi. Di sini gue mau buktiin kalau semua omongan kakak gue tuh nggak bener. Mas Uya, gue cuma pengen pernikahan gue tuh nggak batal. Oke, kita udah nyampe rumah klien kita ya. Sesampainya di rumah, kita malah melihat ada 2 orang wanita sedang berkelahi. Misi. Ada bapak nih. Apaan? Bilang aja lu tuh nggak mau gue ngapain. Takut jodoh lu jauh. Ini kak, jodoh tuh udah ada yang ngatur. Ya, yang namanya Silvi mana? Aku Pak, Kamu? Oke, berarti kamu yang lapor ke kita ya? Iya. Oke, ini siapa? aja kakak aku. Ajeng, kakakmu yang kamu ceritain? Iya. Oke, karena kalian berantem kenapa nih? Dia tuh kayak nggak ikhlas banget gitu kak kalau aku mau nikah sama Aku cowok nggak. aku. Aku nggak ngerestu nih ya buat sama cowoknya itu. Alasannya apa? Karena cowoknya asal lu tahu ya, dia tuh selingkuh sama temen kerja aku sendiri. Kata siapa? Nggak ada buktinya kan? Oke, tunjukin ke kakak kalau emang dia nggak selingkuh. Ya udah oke, bakal aku buktiin. Tapi kalau itu gak kebukti, aku gak akan Oke, percaya lagi sama kakak. buktiin. Serah kamu deh. Dan ternyata perdebatan mereka memang tentang calon suami adiknya. Kata kakaknya, calon suami adiknya ini berselingkuh dengan teman kantornya. Lalu kakaknya masuk ke dalam dan dia keluar lagi sambil membawa sebuah... Kakak gue emang kayak gitu, Res. Emang kamu gak bilang? Lu tahu kenapa kakak nggak suka sama cowok kamu? Nih. Terus, ini paku yang aku temuin di tempat tidur kamu, Dek. Loh, maksudnya kamu nemuin paku di tempat tidur dia? Dia tuh guna-guna kamu. Lah Ella, gue gak percaya gitu-gituan. Terserah kalau kalian sama kakak. Serah. Guna-guna. Kamu diguna-guna sama calon suami kamu gitu? Nggak bakal, aku tuh emang sayang sama dia, bukan karena kayak gitu. Ajeng sang kakak pun marah, dia masuk ke dalam rumah. Dan akhirnya kita putuskan untuk kita pergi menyelidiki pacar sang adik, Silvi. Ciripa, mau bawa itu paku. Saya bilang sama Ciripa, ngapain lu bawa tuh paku? Taruh aja di situ. Sampainya di mobil, ada hal yang mengejutkan. No. Mas, sebentar. Kok ada... Tadi ke Tirpa ambil lagi? Enggak, aku udah taruh di atas, Kak. Bohong, sumpah. Buang Ciripa, buang. Buang deh. Jauh-jauh buangnya. Itu paku yang tadi nggak sih? Coba kasih lihat. Di bangku mobil ada paku.
Dan paku itu adalah paku yang sama dengan paku yang kita temukan tadi di rumah. Pertanyaannya, kenapa paku itu bisa pindah ke mobil? Padahal tadi kita lihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ciripa sudah meletakkan paku itu di atas pintu. Buang deh. Ih, serem ah. Pas kita di mobil, Sylvie sang adik mendapatkan pesan dari kakaknya. Pesannya berbunyi, kalau kamu pengen lihat pacar kamu selingkuh, datang aja di kantin di sebelah kantor mereka. Lalu kita menuju ke tempat yang diberitahu oleh sang kakak. Sampai di situ kita menemukan kantinnya. Dan kita menyuruh Ciripa untuk masuk ke dalam sambil membawa kamera dan GoPro untuk melihat apa benar pacar Sylvie ada di sana. Saat Ciripa duduk, mereka nengok curiga. Kita belum mendengar suaranya. Saya suruh Ciripa untuk maju lebih dekat lagi duduk di sebelah mereka agar kita bisa tahu hubungan cowoknya Sylvie ini dengan cewek itu apa. Tiba-tiba mereka menengok Ciripa. Mereka kayaknya udah makin curiga. Kenapa nih Ciripa dari tadi orang yang mereka curiga kok makin dekat. Saya suruh Ciripa pergi. Berapa mas uangnya? 50. Hah? 50. Waduh, dia nggak nyamperin Ciripa. Ciripa lo kabur aja. Kenapa Mbak? Punya 50 ribuan doang kan? Enggak ada. Ya makasih mas ya. Oh, dia mau nuker duit doang ke Ciripa. Kita pikir ketahuan. Lalu mereka pergi dari tempat itu. Kita ikutin dong kemana mereka pergi dan mau ngapain. Walaupun tadi kita melihat tidak ada pembicaraan ke arah pacaran, namun kita tetap penasaran ada apa di antara mereka berdua. Wah, kemana kira kita? Tapi itu calon suami lo. Iya, itu calon suami aku. Berarti bener ya kata kakak aku. Dan mereka ternyata berhenti di sebuah pijat refleksi. Ngapain coba malam-malam ke tempat kayak gini? Pijat refleksi ya. Ya enak malam kali ya. Ngapain harus mereka berdua? Coba Ciripa, lu turun dulu, bawa kamera turun. Aku turun. Iya, lu turun cepetan. Mereka berdua masuk ke dalam. Saya suruh lagi Ciripa untuk masuk ke dalam bersama kamera dan alat perekam untuk mengetahui mereka ngapain di dalam dan ada pembicaraan apa di antara mereka. Oke, Ciripa udah masuk nih. Oke, jangan mencurigakan, Cil.
Ciripa ketahuan lagi kayaknya. Enggak. Ah, bener. Orang tadi kan, orang saya waktu itu mau minta tukeran duit sama Mas. Oh iya, nggak tahu saya. Mas ngikutin saya. Ngikutin? Siapa yang ngikutin kamu? Emang kamu siapa harus aku ikutin? Ya, nggak apa-apa sih, cuma nanya doang. Enggak, ini Mas yang tadi dipakai loh. Ciripa lo tanya, ini mesra banget. Kalian berdua pacaran ya? Romantis banget sih, ya Allah. Pacaran ya enggak? Kayaknya bentar lagi sih. Ceweknya. Oh, kita lihat tangan ceweknya megang-megang si cowok itu. Ya, dia sama kak, ceweknya aja yang kayak gitu. Kok bentar lagi? Pacaran aja kali, pakai ngomong bentar lagi ngapain? Dia tuh belum bisa move on sama mantannya. Terus kenapa emang sama mantannya? Jadi tuh mantannya itu udah ketek. Agak-agak ketek. Bebel yang emang paling wangi. Jadi wangi ya? Emang kamu udah kenal berapa lama? Baru 2 minggu. Tapi 2 minggu kayak udah mau menikah kayak gitu. Ciripa lo pamit aja, jangan lama-lama. Lo udah bilang aja. Lo buru-buru gitu. Mas aku udahin aja deh. Oke, Ciripa bilang, ya udah, semoga cepat jadian deh kalian. Apaan sih? Gue doain cepet nikah. Nah, ya kan? Udah jelas mereka tuh berdua ada apa-apa, tapi kita lihat mereka minimal mereka belum jadian, at least mereka belum jadian. Enggak, itu mah ceweknya aja yang gatuan. Tapi cowok lo mau. Enggak, kalau dia nggak mancing-mancing juga cowok gue nggak akan kepancing. Oke, mereka keluar dari tempat refleksi tersebut. Mereka naik mobil dan kita ikuti lagi mobil mereka. Sampai mereka menuju ke depan sebuah rumah. Dan ternyata kayaknya itu adalah rumah cewek itu. Oke. Dia turun di atas rumah tuh. Tuh, lihat tuh. Cowok lo kalau nggak ada apa nggak mungkin ngelus-ngelus gitu megang-megang. Oh iya Pak, ini mah pasti punya hubungan spesial. Oke, cowok lo pamit. Dan saat cowoknya Sylvie pergi, Sylvie langsung keluar dari mobil pengen melabrak cewek itu. Aduh, kita pikir nih cewek nggak sabaran banget. Tahu nggak kalau cowok dia tuh udah punya cewek? Oh lu Sylvie? Iya, gue Sylvie kenapa? Gue harus jalan-jalan sama dia. Jalan, lu cewek. Tenang. Oke. Ini lo tahu ini siapa? Lo bilang tadi ini Sylvie. Ini siapa berarti? Mantannya kan? Gue calon istrinya, gue mau nikah sama dia. Dah, kalian semua pergi ya? Apaan sih yang kamera segala? Kok nggak apa-apa Kak Cil? Pagarnya nggak apa-apa? Oke. Kak Ciripa tadi lo udah buang perasaan. Lu lihat deh. Aku yang tadi, lu bawa ya pakunya? Ya Allah Mas, masa aku bawa dari mana sih? Mas aku bawa dari mana?
Nah loh, ini paku yang sama seperti yang kita lihat awal tadi. Paku yang awalnya ada di rumah Silvi terus pindah ke jok mobil, kok tiba-tiba jatuh dari langit. Hari berikutnya, sebetulnya kita udah menyiapkan penjebakan dari hari sebelumnya. Kali ini, penggodanya bukan orang asing bagi si cowok. Oke, sekarang kita ada di sebuah tempat di mana kita akan mencoba ngetes dan menjebak cowok lo atau calon suami lo. Dan di sini kita punya seorang penggoda. Dan penggoda itu tidak lain dan tidaklah bukan, dia adalah mantan dari pacar kamu sendiri. Mantannya siapa, kayak yang mana? Asifa namanya. Dia adalah mantan pacar Diksi sebelum jadian sama Silvi. Apaan sih Kak? Dia tuh orang yang paling gue benci. Oh, dia benci? Mantan. Orang mantan lu. Dia tuh mantan sebelum gua. Tentang mantan pacarnya Diksi sebelum Silvi ini kita dapat dari Silvi sendiri. Tapi Silvi sempat protes kenapa pakai mantannya yang itu. Lah salah sendiri kenapa dia cerita sama kita. Oke, ini mantannya dia ini ya, nanti tidak kita pasangin earpiece, tapi kita udah briefing dia, udah kita kasih tahu dia untuk dia ngomong apa aja. Dan kita sudah mengatur proses penjebakan. Kita undang Diksi melalui mantannya itu ke sebuah tempat. Tempat yang tidak terlalu mewah, justru sederhana. Kok peluk-pelukan kayak gitu Ini sih? emang mungkin ini tugasnya. Apaan? Enggak Kak, masa kayak gitu? Kamu masih lucu deh kayak dulu, masih cantik. Kan dia pakai muji-muji segala lagi. Berarti kita naruh mantannya dia untuk jadi penggoda ya pas Pas, banget. gak salah lihat orangnya juga emang lebih cantik juga. Apaan sih Kak, kok malah belain dia? Jangan gitu dong si Ripa ya, udah jelas-jelas emang mantannya dia lebih cantik daripada Apaan sih? Dia Kan sama. mantan juga. Ya tapi emang lebih cantik, masalah kita ngomong realita. Benar saja, Diksi memakan umpan kita. Dia datang ke tempat tersebut dan baru aja mereka ketemu, udah. Waduh. Suap-suapan. Itu apaan, tahu sama aku aja nggak pernah suap-suapan kayak gitu. Udah iyalah kamu cerewet begitu, ngapain disuapin? Iya apaan sih? Selalu mojokin aku semua. Jangan gitu Ciripa. Ya enggak lah, Dia lah masih orangnya anak-anak. Ah, kamu bikin aku terbang aja deh. Ya nggak apa-apa dong, kalau kamu terbang nanti aku tangkap. Ora kelingan nalikane pamitan, pamit karo aku, pamit karo anakmu. Sama aku nggak pernah gini-ginian tuh sama dia kayak gitu. Oh ya, aku mau nanya deh. Itu kamu kemana? Aku nungguin kamu loh 5 jam, tapi kamu nggak datang-datang. Ini tunggu dulu. Ini penggoda kita nih kayaknya nih Baper dia. baper. Dan obrolan mereka bener-bener di luar briefingan saya. Asifa ini kayaknya emang dia menikmati suasana ini. Asifa ini kelihatannya memang masih cinta dan sayang sama Diksi. Apaan sih kan? Aku tuh udah pakai mantannya kan sekarang jadi
aku ya. Mau kemana? Udah ikut aja. Lu ini mau diajak pergi kemana ya? Lu, penggoda kita kenapa mau? Lu, kok Tuh, pindah Pak. tempat? Lu, Ih. ini di luar skenario kita loh. Sekarang kayak gimana? Terus siapa sekarang yang mau tanggung jawab? Sekarang kayak gimana? Terus siapa sekarang yang mau tanggung jawab? Lalu Diksi malah mengajak penggoda kita atau mantannya ini pergi dari situ. Bener dia pergi, kita ikutin. Ternyata dia berhenti di sebuah tempat. Dia berhenti, ngapain dia berhenti? Kiri. Diksi turun, dia masuk ke dalam tempat itu. Kamu tunggu dulu, lihat dulu dia pergi ke tempat, pasti dia akan melakukan sesuatu nih atau mau ngapain. Dan dia keluar lagi bawa sebuah bungkusan atau bingkisan, kita nggak tahu apa isinya dan buat apa bingkisan itu. Oke, dia bawa bungkusan ngapain tuh ya? Tuh kan, dia ngapain, dia mau beliin buat siapa sih? Oke, ikutin lagi. Lalu mobil pergi lagi dan sampai mobil berhenti di sebuah tempat. Nasi uduk, pecel lele. Waduh, ini cowok nggak modal ya. Mas gimana dong? Kok masuk pecel lele, nasi uduk nih? Ya. Mereka mau Tapi tenang. Mantannya dia penggoda kita masih pakai klip, jadi kita masih bisa dengar suaranya. Cuman kamera kita perlu masuk, Fir. Aku kesana dulu. Iya. Dari tempat mie rebus, tempat pecel lele. Itu cewek diajak turun. Dan tiba-tiba sang cowok melakukan sebuah aksi dan tindakan yang mengejutkan. Jadi, di tempat ini, aku pengen kamu nunggu sampai aku lulus kuliah, dan aku pengen ngelamar kamu. bilang apa? Dia tuh masih sayang sama mantannya. Yang paling mengagetkan saat mantannya bilang bahwa dia sebetulnya dulu ingin menikahi Asyifa. Tapi dia keburu ketemu Silvi. Jadi berarti artinya Silvi pelarian dong. Artinya dia itu sebenarnya cintanya sama mantannya Asyifa, bukan sama Silvi. Dulu aku punya gebetan, namanya Silvi. Dan posisinya waktu itu dia sakit keras, dia masuk UGD. Dan aku harus kesana posisi itu. Ya tapi kamu kenapa nggak ngabarin aku, Diksi? Intinya dia nggak niat nikah sama dia. Ini ada cinta yang tertunda sama mantannya ini. Masa mau nikah main-main, Mas? Lo beneran mau nikah sama dia? Atau jangan-jangan lo bohong lagi mau nikah? Nggak, kamu beneran mau nikah sama dia. 2 minggu lagi tuh aku udah mau nikah sama dia. Silvi nangis. Dia benar-benar nggak bisa kontrol emosinya. Dia jerit-jerit di mobil.
Namun di tengah-tengah itu ada beberapa kali telepon masuk. Katanya sih dari kakaknya. Ternyata Silvi harusnya jam itu dia janjian fitting baju. Iya kak, bentar, aku masih di jalan. Iya bentar, sebentar lagi aku fitting. Loh. Ini apa? Kok ada paku ini lagi sih mas? Saat dia naruh handphone di dalam tasnya, tiba-tiba dia menemukan sebuah paku berkarat. Saya suruh Jessica untuk buang ke jalanan. Lalu yang mengejutkan, Diksi dengan wanita tersebut, dengan mantannya itu Asifa pergi. Namun bersamaan dengan itu, telepon juga kembali berbunyi. Dia mau pergi nih, dia mau pergi. Halo. Jadi pas balik, Pak. Iya kak, bentar ya. Lagi gimana sih? Ini gimana nih? Ini aku tuh udah mau fitting baju kak, dari tadi ditungguin. Udah cepetan selesai angkat. Iya kak, ya ampun bentar. Udah matiin dulu, matiin dulu. Ini mana lagi? Langsung dia pergi. Bisa dikejar nggak? Ya udah. Ya jeripannya mana? Mas Uya, kok ada kayak gini lagi sih? Kok ada lagi? Oh, ada lagi sih. Gua udah buang Aku tadi. nggak tahu itu dari mana. Kok banyak banget sih pakunya di tas lo? Ada lagi tuh paku. Nah, kok pakunya banyak banget ya? Paku berkarat lagi. Ini paku yang sama atau tidak? Jadi saya tanya, Jessica lo udah buang kan? Udah katanya. Saya curiga dong, kita buka tasnya apa, jangan-jangan banyak paku. Jangan-jangan selama ini Silvi yang ngerjain kita. Nggak ada pakunya. Itu kenapa nggak dikejar? Angkat telepon tadi, jadi konsentrasi kita kepecah. Nih bawa paku begini lagi. Enggak, aku nggak mau paku. Emang itu Ya ada di udah nggak bisa sini. kekejar, udah pergi gimana dong? Ya udah kak, sekarang ke tempat fitting baju aku aja deh. Tapi ke kantor aku ya. Gue yang nganterin. Karena mama dan kakaknya Silvi nelpon terus, ya udah kita akhiri hari itu dan gue nemenin dia untuk fitting baju pengantennya. Assalamualaikum. Maaf ma, aku telat. Lu kok telat sih, Nak? Tadi macet parah ma. Lu jam segini baru datang. Apaan sih kak? Ngapain lu bawa beginian? Gue mau buktiin kalau cowok gue itu emang cowok baik-baik. Kok kalian berantem aja kerjaannya? Baru juga nyampe nih, Sylvia udah berantem sama kakaknya. Gua nggak ngerti kenapa kakaknya sebegitu marah hanya karena dia nggak on time. Aku yang nikah, kenapa dia yang ribet sih? Udah. Nikah nggak niat nikah? Ini kamu mau apa ini Enggak tante, sekarang? ini gini, jadi kita di sini bantuin anak tante untuk ngebuktiin kalau Diksi itu emang ya pantas lah buat jadi suaminya Silvi gitu. Oh, terus kenapa kakakmu curiga sama cowok kamu? Iya ma, jadi tuh dia seakan-akan gak suka banget kalau aku tuh pacaran sama dia. Dan sekarang aku mau nikah, dia tuh kayak iri. Iya. Diksinya kemana sekarang? Nanti dia nyusul, kata dia masih di kantor. Tuh, mama jadi ragu nih. Ayo, gue ribut deh. Gak waktunya kita fitting baju ya. Jam berapa ini? Desi juga bakal datang. Mending gue pergi aja deh. Gue sedikit pusing nih lihat kakak adik yang berantem banget dan akhirnya tiba-tiba kakaknya pergi gitu aja dan tetap dia inis banget sama adik. Mau Serius ma, gak sih dia? dia serius. Mama jadi ragu deh sama Diksi. Coba deh dihubungin lagi deh Diksi. Halo? Kamu di mana sih?
Ya emang segitu sibuknya, mama aku tuh malu, mama aku tuh jadi ragu sama kamu. Terserah deh, ya udah cepet, kalau emang beneran niat ya udah kesini. Apaan? Kamu nggak bisa dateng? Halo? Halo? Is, malah dimatiin. Jadi nggak sih dia mau Jadi, nikahin kamu? Ma, dia tuh emang kayak gitu. Dia tuh emang lagi sibuk sama kerjaannya. Tapi kok dia nggak datang hari ini? Yaudah tante, Sylvie tenang dulu, mungkin bener si Diksi lagi sibuk. Ya udah lo tunggu aja gimana kabar dari dia. Mudah-mudahan besok dia ada kabar. Jadi kita udahan dulu hari ini. Kita coba atur strategi lagi nanti untuk hari berikutnya. Hari berikutnya akhirnya kita kembali lagi ke rumah temen kantor. Sudah ada di depan rumah wanita yang waktu 2 hari yang lalu ya. Ya. Sampai ya di situ. Lu lagi. Ngapain sih di sini? Gue tuh cuma mau minta penjelasan lu doang. Penjelasan. Dia tahu cowok lu udah gak suka lagi sama lu. Kata siapa? Ya kata gue. Kan barusan gue Enggak. kasih di bawah. Ayo. Mantap sih. Oke, sekarang udah gini, oke. Ya udah emang lu gak tahu diri ya jadi orang. Pergi lu. Soalnya gue gak mau ngomong lu. Saya putuskan Sylvie untuk kembali ke mobil bersama saya. Biarin aja Jessica yang ngomong. Akhirnya gue memutuskan untuk masuk sendiri dan gue ngobrol berdua sama Anggi. Assalamualaikum. Lagi sih. Mbak, sorry, kita ngobrol sebentar ya. Mbak siapa? Sorry, saya boleh tahu nggak namanya? Oke, Mbak Agi, gini. Di sini klien kita yang tadi Mbak lihat sendiri Sylvie, dia itu 2 minggu lagi udah mau nikah sama cowoknya. Setelah gue kasih tahu kalau Sylvie itu bukan pacarnya tapi calon istrinya, dia langsung kaget. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata dia ngedeketin Diksi itu karena dia... Jadi gini Mbak, aku tuh nggak pacaran sama Diksi beneran. Maksudnya apa? Kenapa Mbak bisa jalan sama Diksi? Aku tuh cuma disuruh sama orang. Aku dibayar buat deketin Diksi. Pertanyaannya, siapa yang bayar dia? Tapi untungnya dia janji untuk nunjukin siapa orang yang ngebayar dia untuk ngedeketin Diksi. Oke, tapi Mbak jangan kaget ya kalau Mbak ngeliat orang yang nyuruh saya. Setelah diangkat telepon, kayak dia lagi janjian nih sama orang itu. Ya udah, gua ajak aja dia langsung. Dan dia mau ikut dengan kita dan nunjukin langsung siapa yang bayar. Nah itu ngapain sih makin ikut-ikut segala? Oke, Sylvie lo tenang dulu. Di sini dia akan bantuin kita. Dia nggak tahu kalau lo udah mau nikah dan dia ini dibayar sama orang untuk ngedeketin Diksi. Udah, jadi lo bukan pacarnya Diksi? Gue nggak percaya. Oke, masuk. Awas lo ya kalau nyata lu bohong. Kalau lu tahu orangnya terus tadi. Siapa? Ya udah. Sekarang kita mau kemana? Udah kita jalannya. Tadi gue udah ngasih tahu sama Om. Kita jalan Om.
kamu yang selama ini nyeber paku ya? Justru gue kaget ada paku di tas gue. Lu yakin lo nggak tahu ini paku? Gak tahu sama sekali. Turun gini Pak. Lalu kita sampai di satu tempat. Stop. Itu tempatnya Mas. Tempat apa? Di situ ada orang yang nyuruh gue buat ngancurin hubungan lu sama pacar lu. Ya udah oke, buktiin. Udah, pokoknya orangnya ada di situ dan sekarang gue udah gak mau ikutan. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Anggi bilang, di tempat ini kau bisa ketemu sama orang yang bayar saya, plus ketemu sama cowok kamu, Sylvie. Coba maju dikit. Tunggu. Itu cowok lo bukan? Coba maju dikit. Tunggu. Itu cowok lo bukan? Iya kak, itu cowok aku. Lalu saya suruh Ciripa untuk turun membawa kamera dan beberapa kamera. Saya suruh juga Ciripa untuk berkoordinasi dengan pemilik kafe untuk meletakkan kotak tisu di meja mereka yang isinya adalah mikrofon. Sehingga kita bisa mendengarkan pembicaraan mereka. Udah kedengeran. Aduh, Ciripa naruh kamera di situ sih, nggak kelihatan ceweknya siapa. Bisa nggak sih Mas liatin muka ceweknya? Ya nggak tahu nih, Ciripa udah salah pasang kamera. Dan ternyata pembicaraan mereka sangat mengagetkan. Kamu tahu nggak, aku sayang banget sama kamu. Ya ampun Kak, itu cewek ngapain bilang sayang-sayang sih sama cowok Ya gua? berapa? Iya, aku juga sayang sama kamu. Oh, lo juga bilang sayang. Ya ampun, Kak ini kayak gimana lagi? Sumpah dia tuh jahat. Ini siapa lagi cewek ini? Beda lagi sama yang kemarin. Jadi gini ya, aku tuh juga sayang sama kamu. Tapi aku ngelakuin ini semua tuh juga karena aku terpaksa nikah sama dia. Ya ampun Kak, itu semuanya tuh jahat banget. Aku di sini tuh mau bukti kalau kamu serius sama aku. Oke. Sekarang kamu kasih aku waktu. Aku bakal batalin pernikahan aku sama dia. Di saat ku mengingatnya, Aku nggak tahu harus kayak gimana lagi. Aku udah berusaha mati-matiin percayain keluarga aku semuanya biar tahu dia tuh cowok baik, tapi dianya malah kayak gini. jauh meninggalkan. Aku nyesel udah nggak percaya sama kakakku. Ternyata selama ini kakakku tuh bener. Andai kau tahu, aku merindukanmu. Yang lebih mengagetkan lagi ini adalah gong dari semua gong, puncak dari segala puncak. Cewek ini bilang bahwa Pokoknya sekarang aku mau kamu batalin pernikahan kamu dengan Sylvie, adik aku. Ya ampun Kak, adek, berarti dia itu kakak aku dong. Pantesan aku dari tadi kenal suaranya. Ternyata ini. Lu gak ngebiarin gue nikah sama dia karena lu suka sama dia, karena lu sayang sama dia.
Jelasin apa lagi? Lu masih bilang sayang sama dia, terus lu tadi bilang sayang sama kakak gue juga. Lu mau lu tuh apaan sih? Kita tuh udah mau nikah 2 minggu lagi. Lu juga ngelarang-larang gue nikah sama dia karena lu suka sama dia. Kakak macam apa kayak gitu? Kakak macam apa kayak gitu? Lu tuh punya hati nggak sih, Kak? Lu tuh punya hati nggak sih, Kak? Jawab, Kak, jawab. Oke, gue jujur. Emang gue suka sama dia. Kak, cowok di dunia ini tuh banyak, bukan dia doang. Kenapa kakak suka sama cowok aku, sedangkan aku bentar lagi tuh udah menikah sama dia. Dan kakak ngebayar orang buat ngancurin hubungan aku sama dia. Mau kakak tuh apaan sih, Kak? Aku mau putus kamu sama dia. Kak, sumpah kakak jangan mau sama aku. Aku tuh adik kamu. Aku tuh adik kamu. Dan kakak yang naruhkan paku di deket kasur aku. Aku nggak tahu. Oke. Jadi kamu bener cinta sama dia? Kamu nggak mau adik kamu nikah sama dia gara-gara kamu sayang sama dia, betul? Iya. Tapi soal paku lu nggak tahu apa-apa? Aku nggak tahu. Apaan sih? Jelasin dulu semuanya. Jadi kakaknya selama ini nggak setuju sama dia nikah dengan cowoknya karena kakaknya suka sama cowoknya. Udah, yang jelas di sini udah terungkap semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Coba deh kamu tatap mata aku. Hah? Suruh natap matanya? Ini hipnotis. Hilang sama kalung yang aku kasih. Dia marah-marah kenapa itu? Oh, dia curiga kalung. Aku ada oleh-oleh dari Banten. Yaelah, dikasih oleh-oleh. Terus kabarnya kecelakaan itu gimana, Mas? Korban jiwanya? Itu banyak yang meninggal, terus juga banyak yang luka, banyak yang Nggak mungkin, nggak mungkin. Oh gitu.